Gimana kalau kan Romagnoli juga cabut nih. Cabut. Gimana kalau ACRB yang masuk? Ya. Oke, kembali lagi dengan Cio, channel sepak bola skala mikro. Sepak bola khusus untuk menghibur rakyat-rakyat menengah ke bawah, ke samping, ke atas. Boleh mana aja lah. Berhubung masih jeda kompetisi ya, kita masih bahas transfer-transfer yang hangat-hangat kuku. Pertama Lukaku. Paling sepi lah Serie A beritanya, sumpah. Iya. Asli. Sedih banget gue. Nggak tahu nih karena negara-negara masih sibuk, nggak juga masih. Persiapan Piala Dunia kali? Nggak juga, nggak ada hubungannya juga. Baru ini sih emang belum ada yang mulai pre-season sebenarnya klub itu. Jadi emang benar-benar baru kelar kompetisi, masih pemain libur. masih pada liburan pemain kan. Sementara nih Big Rom masih comeback. Jadi kita berarti dari Inter dulu ya. Ntar dulu. Silakan siapa yang mau menanggapi. Ini sebenarnya agak zalim pada Chelsea sih. Jadi ya, dry loan ya. Fee-nya hampir 7 juta, bonus 3 juta bla 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 bla. Kalau Inter Scudetto ada banyak persyaratannya. Gajinya katanya turun 30%. Iya. Dan Ini nggak ada opsi beli. nggak ada lagi, berat juga pasti. Iya, kalau beli harus lebih mahal lagi mungkin bayarnya. Iya, kemarin aja Inter nebus dia tuh di 80 hampir 100 ya, sekitaran segitu. Karena sekarang tiba-tiba dia bilang nggak betah di Chelsea, entah mau balik lagi ke Inter, dan akhirnya diturutin juga permintaannya untuk kembali ke Inter. Dan ya ini pemain sebenarnya terlepas dari dia pemain Inter atau pemain non, emang omongannya tuh nggak bisa dipegang ya. Ya emang tim harus main pakai nurutin dia gitu, kayak sistem dia ya tim yang ngikutin cara dia bermain gitu. Oke. Berarti harus memfasilitasi dia lah ya. Itulah. Ya cuman kalau lihat kira-kira ke depannya gimana ya, Lukaku udah pernah membuktikan di Serie A waktu bersama Conte dan gacor banget. Dan gue yakin di skemanya Inzaghi juga bisa nyetel karena mainnya nggak beda-beda jauh banget sih, tapi tetap pakai skema 3-5-2 lah. Iya. Paling beberapa penyesuaian aja lah, nggak bakal lama lah Lukaku menurut gue untuk adaptasi terus habis itu udah nyetel dan bakal ya garang lagi lah seperti biasanya. Salah satu kurangannya Inter musim lalu kan nggak ada striker yang benar-benar bisa jadi pemecah kebuntuan gitu. Ya paling Lautaro sih ya lumayan kemarin gitu. Cuma pas Lautaro lagi dijaga gitu ya, lagi nggak bisa golin, ini nggak ada temannya yang kayak ready gitu. Ya Lukaku sih ya oke lah. Kalau buat Lukaku dan Inter sebenarnya ini sama-sama menguntungkan sih. Ya Lukaku juga kan pengen kesempatan lebih, dan pasti dia masih pengen pembuktian nih supaya ya ini kan kalau pemain udah deket-deket kompetisi internasional gini pasti lebih ngotot mainnya karena dia pengen ngebuktiin nih dia layak gak jadi striker nomor 1 di negaranya. Oh iya, World Cup ya. Piala Dunia benar. Ya, terus Inter juga mendatangkan Christian Aslani, pinjam juga ya Mas ya? Iya, dipinjam dari Empoli. Empoli itu banyak wonderkidnya ya? Ternyata maksudnya banyak pemain bagus. Aslani juga bagus sih. Ini juga harapannya kan bisa jadi pelapisnya Brozovic kan. Kalau musim lalu kalau Brozovic gak main kan langsung kendor banget, Inter beda gitu. Ya ini diharapin bisa jadi pengganti Brozovic gitu. Cuma bisa atau enggak kan kita mesti tunggu. Ya jadi sebenarnya skuad tengahnya Inter juga cukup lumayan numpuk nih dari datangnya Aslani. Soalnya kan belum ada berita yang cabut kan, belum ada kan pemain tengahnya? Belum ada. Maksudnya masih pada berkarya, kecuali Vidal katanya diincar sama Boca ya, atau jadi atau enggak. Vidal, Vecino sama Gagliardini sih kemungkinan bisa cabut sih. Ya mungkin kalau mereka cabut ya balance lagi tengahnya, cuman ya Calhanoglu, Brozovic, terus Barella, Aslani. Siapa lagi 4 Miki. Iya, Mkhitaryan. Iya, Miki benar. Oh ya, Miki udah deal ya. Nah, lanjut nih kita bahas setelah ini nih Onana dan Mkhitaryan. Pada saat video ini dibuat, Onana tuh baru resmi tanda tangan lah. Iya, kira-kira dia bakal jadi kiper utama enggak tuh? Oh iyalah. Sayang banget. Handanovic kayaknya udahlah. Maksudnya cadangan aja lah dia. Enggak langsung utama kali, Mas. Maksudnya masih rotasi lah. Iya, Navas sama Donnarumma kali ya. Iya, mungkin gitu. Kayak gitu kali ya. Jadi Inter punya 2 kiper yang sama-sama bagus ya. Maksudnya dengan harapan ya pas misalnya salah satu absen ya ada yang bisa gantiin. Ya pokoknya sepadan lah penggantinya gitu. Dan memang bakal jadi penerus sih. Jadi Samir Handanovic juga udah mau 40 ya. Iya, pokoknya udah 37 segituan lah, udah hampir kepala 4 dan kayaknya memang udah karirnya mau selesai lah bisa dibilang ya. Masih dikit lagi atau dia mungkin langsung pensiun di Inter atau nanti Fulham, kita nggak tahu. Pokoknya Onana ya udah untuk jadi penerusnya. Oke. Kita geser ke tetangganya. Oke. Ini masih ada ayam aja sebenarnya. Cuma perpanjangan. Terlalu cuek yang ini. Perpanjangan kontrak Maldini Masara ya.
Iya, baru kemarin. Detik-detik terakhir ya. Terakhir katanya tinggal sisa 100 menit kontraknya. 100 menit. Sisa 100 menit kontraknya baru tanda tangan katanya gitu. Berarti penjaga studionya udah gini nih, satu lagu lagi. Iya, satu lagu. Satu lagu 100 menit aja berapa kali Dream Theater. Terus yang baru tes medis ya di Floregi. Ya mungkin sebentar lagi di pengumuman resmi kalau itu sih ya. Iya. Terus Mirante sama Florenzi juga jadi ini ya Mas, ditebus Mas ya? Iya, ditebus kalau berapa 1 koma ya? Florenzi sekitar 2,7 apa 2,5 gitu. Nah, terus Junior Mesias gimana dong? Gak jadi dong kayaknya. Wah, aku gak ngerti itu. Katanya sih mudil ya. Di angkanya hampir di 4 juta. Cuman kesian sih kalau dipikir-pikir ya. Dia dengan segala macam ceritanya dari kurir, main Toto umur sekian bisa main di Crotone, terus ke Milan Scudetto, terus terus ini kan lawan ya. Terus Toto balik lagi ke langsung Serie C kan Crotone degradasi. Ya pasti ada lah klub Serie A yang mau beli sih. Harusnya sih. Kalau misalkan enggak kan berarti kan logikanya dia balik ke Crotone dong, ke klubnya dia gitu. Kecuali kalau dia mau mutus kontrak entah kayak gimana segala macam, mungkin kayak anjir gue udah jadi juara Serie A gitu loh. Masa Toto main besokannya gue main di Serie C gitu kan, lucu juga gitu. Jadi kayaknya kalau memang nggak diresmiin, gue yakin sih klub-klub Serie A masih mau mainnya oke kok. Siapa lagi berarti yang lu harapin di Milan nih? Dari nama-nama kan yang lepas juga udah ada beberapa nih yang lepas nih gitu kan. Kalau ngarepin transfer sih ngelihat Milan dan dengan segala macam polemiknya sama Redbird dan yang ada yang nuntut siapa tuh? Oh itu Blue Sky. Blue Sky itulah. Minoritas itu sih kayaknya nggak inilah. Iya nih urusan langit nih, satu Redbird satu Blue Sky kan. Ya nggak tahu lah, nggak ngerti gimana itu bikin kayak ya udahlah transfernya siapa aja. Maldininya juga udah banyak kecolongan lah. Botman akhirnya udah cabut. Udah pindah ke Newcastle. Renato Sanchez diincer PSG. Akhirnya sama aja kayak Milan ya, yang udah berbulan-bulan ditargetin, akhirnya mau nggak mau ya udah nih scouting ulang lah kasarnya. Atau mungkin mereka udah ada datanya, ya udah tinggal ngecek lagi mau beli lagi. Cuman harapan sebagai fans jangan kelamaan deh. Lama banget tentuin satu pemain tuh, lama banget sampai akhirnya ketikung. Gimana kalau kan Romagnoli juga cabut nih. Gimana kalau ACRB yang masuk? Ya, tiba-tiba. Semua balik lagi jatuhnya. Iya balik lagi benar. Balik lagi. Enggak deh, jangan ACRB ini buat apa lu nyari back yang udah tua lagi gitu loh. Gua rasa sih itu kepentingannya karena harus ada pemain Itali kalau emang ACRB datang. Ya mendingan yang muda gitu loh, walaupun pemain Itali tapi yang muda. Gue lebih concern ke umur sih kalau sekarang, karena ya Redbird sendiri kan ngomong katanya Milan dengan kepemilikan dia yang baru ini pengen ya skuad muda. Kalau dia udah ngomong kayak gitu baru 2 minggu kemudian ngincer ACRB kan udah aneh menurut gue ya. Karena masih ada Simon Kjær gitu ya kalau lu ngomongin yang senior. Jadi masih ada Simon Kjær gitu loh ya. Tomori juga kan bukan yang masih muda-muda banget. Kalau lu iyalah masih muda banget gitu loh. Cuman menurut gue mendingan beli back-back Itali yang memang masih muda aja gitu ya, kayak Lovato tuh. Kan masih lumayan muda gitu loh. Yang agak mirip sama Romagnoli sama Ferrari. Iya sih. Sassuolo ya. Bisa lah itu. Yuk lanjut. Juve, nah ini sih. Juve lumayan juga nih kayak ini. Pergerakannya. Ya dia memang dari dulu setiap harus sih transfer selalu memang aktif ya, mau kondisi klubnya lagi bagus lagi enggak selalu gitu. Tapi untuk urusan sekarang Juve itu harus merombak lah sebagian skuadnya yang udah uzur. Ya kan Kelly ini udah resmi cabut kan Amerika. Terus ya sebenarnya kayak pertanyaannya kan yang musim kemarin dia udah ngedatengin Vlahovic, tapi buat mensuplai bola ke dia tuh masih kurang. Iya nih. Makanya Pogba bisa ngejawab gak nih kira-kira? Ya Pogba kalau balik lagi ke skemanya dia dulu dipegang sama Allegri juga ya kalau nggak salah. Ya bisa sih, gue yakin ya kalau misalnya tetap sama ya. Karena memang dia terbukti lebih bagus dari situ. Nah sekarang Juve itu kalau gue lihat ya pribadi itu dia sekarang oke lah Chiellini, Bonucci mungkin Chiellini udah cabut, Bonucci juga mungkin bukan jadi apa ya? Mungkin dia kapten ya katanya. Iya kapten. Ya cuman kan udah bukan lagi bagian dari fondasi kalau menurut gue ya. Fondasinya itu bakal ada di Vlahovic, Chiesa, De Ligt kalau nggak jadi dijual ya. De Ligt kabarnya tuh lagi diincar Chelsea ya. Sama Locatelli. Empat itu pemain pilar ini nggak boleh dilepas sama Juve sebenarnya. Karena itu ya kayak pusarnya lah. Tengahnya lah gitu. Pusaran itu ada di, nah sisanya baru Juve silakan rombak gitu loh. Kalau menurut gue yang 4 ini jangan sampai, karena ini fondasinya. Kalau ini memang sampai dijual ya bakalan PR lagi. Karena ini yang udah jelas muda, berbakat dan punya nilai
apa ya, punya value-nya tinggi lah kalau memang nantinya ke depannya mau dijual. Tapi kalau sekarang menurut gue jangan. Soalnya kebukti nih sekarang transfer itu. Maksudnya pemainnya dari pemain muda nih kebanyakan. Rovella balik kan? Iya. Balik terus ya ada Miretti, Faglio sama Gatti. Iya. Kayaknya Juve sekarang kayak ini sih, beda aja wajahnya gitu. Nggak melulu pemain bintang, tapi justru pemain-pemain wonderkid Itali pada ngumpul di Juve nih kayaknya nih di sini sekarang nih. Cuma kalau kayak gini targetnya gimana ya? Bisa ngejar Scudetto apa enggak menurut lo? Kalau Scudetto, gue masih bilang masih Juve masih iyalah masih berpeluang untuk Scudetto. Cuman ini kayak apa ya, peremajaan squad gitu loh. Iya. Peremajaan squad itu memang penting dan Milan sendiri tuh udah ngebuktiin dengan peremajaan squad bisa dapat Scudetto ya, bukan berarti Juve nggak bisa, pasti bisa juga menurut gue gitu ya. Apalagi nama-namanya ini memang yang udah wah, apalagi Rovella tuh yang paling ini ya. Kalau Federico Gatti di Serie B gue nggak bisa terlalu compare karena nggak begitu nonton. Tapi kalau Rovella memang jago coy. Kemarin dia di Genoa kan dipinjemin. Iya. Sama paling ini ya PR-nya juga kan apa ya, pemain-pemain senior nih Dybala, Bernardeschi sama Morata itu kan cabut gitu. Itu yang skema serangan Juve bakal bener-bener beda nih. Iya. Apakah terus Chiesa kan juga baru sembuh dari ACL, apa bisa ke langsung top form lagi gitu? Itu sih yang paling jadi pertanyaannya. Kalau lihat gaya main pemain muda zaman sekarang ya, ini universal tuh mereka biasanya kalau kita lihat pemain zaman sekarang gitu ya lebih banyak main yang lincah, speed, badan nggak terlalu gede gitu loh. Kebanyakan tuh rata-rata kayak gitulah. Kalau kita kayak lihat di liga lain ada Mason Mount, ada Timo Werner, ada Kai Havertz kan yang badannya tipis-tipis tapi besit, lincah gitu loh. Satu-satu ya Mbappe gitu loh. Nah kalau gue bilang kalau Allegri punya pemain yang karakternya seperti itu ya, pemain-pemain muda yang zaman now lah nih kayak mereka ini Fagioli, Rovella dan kawan-kawan. Ya pilihannya kalau dia masih main dengan gaya yang nunggu kayak gitu ya bakalan percuma karena nggak bakal kayak kepake atributnya mereka. Lebih baik mendingan lu main counter attack sekalian, udah main speed aja, biarin dulu diserang, ajar balikin kayak gitu. Kecuali kalau lu bisa, kalau Allegri mau, bukannya bisa ya untuk main berubah gaya main ya kayak main lebih pressing gitu-gitulah kayak pelatih zaman now. Enggak kayaknya kalau enggak Masih bisa. tapi buat tim sekelas Juve nggak mungkin sih nurunin target mereka. Nggak mungkin. Sementara Napoli ya Susah banget. Kvichka Kvaratskhelia dia baru ngedatengin ini kayak jadi kayak waktu itu ngedatengin Lobotka gitu-gitu Mas ya. Iya. Model-model yang kita nggak tahu siapa. Ini inceran Milan juga dulunya. Iya, sempat dirumorin ke Milan. Itu kan pemain dari Georgia kan. Iya. Ya. Ini ya nggak tahu sih. Kabarnya sih ini buat ngegantiin posisinya ya pemain-pemain sayap lah ya. Ya kan Napoli juga kehilangan apa sih, Mertens, Insigne gitu. Kayaknya Napoli banyak kehilangan pemain senior nih. Nih dia mesti ngeganti beberapa pemain supaya tetap bisa bersaing Scudetto juga. Soalnya kemarin sebetulnya musim lalu Napoli tuh apalagi putaran pertama ya. Iya. Mereka bagus banget mainnya. Sayang aja kan kepleset gitu di pertengahan. Khasnya Spalletti lah. Gitu kan. Ya, ini sebenarnya kan udah kayak semacam tanda nih kalau generasi 80-an akhir udah mulai cabutan. Mungkin 2-3 musim lagi kita akan lihat yang pemain generasi 90-an akan cabut. Dan datanglah anak-anak 2000-an, anak-anak Gen Z segala macam. Iya. Ini udah mulai pertanda nih kita, wah, berarti tandanya kita udah tua banget. Terus Oke, lanjut. Napoli belum ada lagi yang tapi Napoli buat 4 besar sih masih bisa. Masih bisa. Spalletti bertahan kan ya? Iya. Terus Lazio, nah ini yang ini bakalan kita bikin sesi khusus di video selanjutnya tentang pemain baru Lazio. Matteo Cancellieri. Gue suka banget sama pemain tapi namanya doang. Skillnya gue nggak tahu. Tapi namanya gue suka banget. Klasik gitu, apa kayak keren lah gitu namanya. Yang udah resmi kan Cancellieri sama Marcos Antonio. Ini dari Shakhtar ya. Ukraina tuh sempat ada isu kan kemarin waktu pas lagi kena perang, jadi pemainnya itu dibolehin cabut secara free transfer. Tapi waktu itu karena masih kompetisi masih berjalan, jadi nggak ada yang bisa sign juga klub. Nah pas menuju akhir malah sepak bola Ukraina balik lagi. Tahu gue maksudnya udah mulai kembali normal lagi, jadi kayak ya batal kayak gitu. Sayang sekali, jadi pemain-pemain bagusnya ya udah masih pada bertahan di situ. Nah ini mungkin Marcos Antonio sendiri ini posisinya gelandang kan ya. Iya, tapi ya ada isu si Luis Alberto sama SMS juga belum jelas gitu. Kalau si Lucas Leiva kan udah kayak dia mudik ya, balik lagi ke Gremio dia. Nah ini
SMS sama Alberto sih yang masih belum jelas sebenarnya. Ini emang lini tengah Lazio nih gimana ya? Menurut gua kan dalam beberapa musim terakhir tuh Lazio cukup kuat di tengah gitu. Nah musim ini nih gimana nih Sarri nih harus mensiasatinya gitu sih menurut gua. Lazio sendiri juga masih dalam masa transisi dari 3-5-2 ke 4-3-3 Sarri nih. Jadi memang bakal banyak keluar masuk terutama di tengah. Iya. Karena yang sebelumnya gelandangnya numpuk. Ya kalau sekarang gelandangnya nggak sebanyak waktu dia pakai 5 pemain tengah lah kasarnya ya. Walaupun memang 5 itu kan dibagi 2, ada yang wingback jadi posisi tengahnya paling juga tetap 3. Cuman kan sekarang ada 3 lagi di depan kan jatuhnya. Nah yang 3 itu kan posisinya bukan murni striker kecuali yang satu ya Immobile. Nah yang kanan kirinya itu kan bisa jadi yang memang gelandang tapi yang posisinya di sayap kan sekarang lagi zaman kayak gitulah. Role zaman sekarang gitu. Ya, paling itu sih uniknya. Menarik sih ditunggu Lazio. Ya memang dia nggak terlalu tiap tahun nggak terlalu gencar ya soal transfer. Cuman kadang-kadang ya bagus aja gitu. Kalau lagi cocok sama nggak ada Bung Aldo hari ini untuk mengomentari ini pasti lebih menarik kalau dia. Nah Roma nih. Aira Matic kembali reuni dengan Jose Mourinho ya. Sementara dia juga ngelepas Miki, Lord Santon, treble winner. Dan Florenzi. Santon tuh nggak pernah main kayaknya. Iya nggak pernah main. Ngapain? Maksudnya gue aja jujur gue nggak tahu kalau dia masih di Roma coy. Maksudnya statusnya masih pemain Roma gitu. Kayak waktu itu Juje ternyata masih ada di Roma. Iya makanya. Kalau Miki ya iyalah emang gue juga dari awal pas datang Mourinho ketemu Miki lagi nggak bakal bertahan lama. Iya. Ujung-ujungnya ya akhirnya cabutnya ke Inter, Florenzi ke Milan. Santon gue gak tahu kemana ya. Tapi Matic ini nih mas, gimana mas? Iya emang ini tipikal pemain yang dibutuhin Mourinho sih. Dia butuh gelandang yang emang dari fisik kan dia badannya gede gitu kan. Terus punya kontrol bola bagus. Iya. Ya gue rasa sih Matic ini bakal jadi andalan lah. Satu posisi di tengah udah pasti buat dia gitu. Paling ya sisanya ya antara Veretout, Pellegrini gitu. Terutama Pellegrini sih yang akan jadi key playernya juga. Ya paling Roma tuh menariknya rumor-rumor Ronaldo aja tuh. Kayak makin sering aja walaupun kita nggak tahu sih ya. Iya. Bakal jadi apa enggak. Sulit. Tapi Ronaldo sendiri katanya nggak tahu bener apa enggak ya. Udah mulai dalam tanda kutip mengancam MU kayak kalau lu nggak segera transfer gue bakal cabut. Nggak tahu dia yang ngomong. Ya cuma kalau dia mau cabut pun klub mana yang mau gitu loh dengan gaji dia yang besar. Tapi memang jaminan ya lu gol oke lah banyak gitu. Kalau Roma sih kayaknya menarik sih kalau misalkan iya sih gila. Cuman apa mau Ronaldo main di WL? Ya sama sih MU juga di WL gitu loh. Cuman ya secara pamor ya dia nggak tahu. Dia kan pasti mikirin personal brandingnya juga lah. Itu kan pasti bakal jadi keputusan yang sulit buat dia. Bahkan dia nggak tanggung-tanggung Roma ingin membuat reuni Dybala dan Ronaldo. Dybala. Yang Totti bilang saya rela kalau nomor 10 saya dipakai. Kalau Dybala sama Ronaldo waktu ada Ronaldo di Juve Dybala jadi nggak nyetel, jadi Dybala kalau pindah ke Roma lagi nggak nyetel lagi. Nah, nongol mana nih Dybala nih? Kan Inter sejak Inter mastiin Lukaku kan kayaknya berat. Belum kejar Dybala lagi lah, dia harus jual pemain dulu. Iya. Kalau feeling gue Dybala keluar Serie A Milan kayaknya juga nggak sanggup kan dirumorin ke Milan kan? Milan ya cuman nawarin 4 juta, Dybala tuh minta antara 6 sampai 7 lah gitu. Kayaknya kalau Dybalanya mau sih ya. Tahu ya. Ya kalau Dybala mau dan cerita, cuman kalau enggak kayaknya yang masih tertarik Diego Simeone ya, cuman gue nggak tahu deh diperlukan atau enggak. Karena soalnya ada isu Rodrigo De Paul yang mau dilepas. Nggak tahu benar atau enggak. Ya tapi Dybala sih kayaknya pasti ke tim gede sih. Pasti ya, masih ke tim gede ya. Ya kayaknya itu ya. Oke. Cukup kali ya? Iya, cukup transfer. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan silakan tulis di kolom komen. Dari kami cukup sekian. Ciao.